Oh ya, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kami akan membahas mengenai kelebihan Samsung Galaxy A5 2016 ya pada tahun saat ini, yaitu tahun 2021. Ini masih awet ya. Yang pertama adalah ketahanan baterai. Rata-rata kalau HP Android itu yang paling sering terjadi ya dan paling dicari itu baterai. Makanya HP yang seri IPS itu baterainya itu 5000 6000 ya, yang layar IPS. Tapi kalau untuk Samsung seri Super AMOLED ini, yaitu kapasitas tidak perlu besar ya, karena memang Super AMOLED ini LCD-nya dia memang irit ya untuk menyedot pada baterai. Itu rumus Super AMOLED dan VS IPS. Makanya harga jual tipe IPS itu lebih murah dibanding Super AMOLED jika teman-teman layarnya rusak ya. Makanya banyak HP-HP Cina itu sekarang udah mengadopsi yaitu layar OLED atau AMOLED. Ada yang seri OLED, ada yang AMOLED ya, kayak iPhone ya. Nah, ini Samsung ini 2016 nih, teman-teman ya. Masih awet baterainya, belum bocor. Jadi kalau ciri-ciri baterai bocor itu ya, teman-teman saya jelaskan. Biasanya pemakaian setengah jam aja dia udah habis. Udah dicas penuh, setengah jam udah habis ya. Bahkan di cas dia tidak mau ngisi-ngisi, langsung kesedot sama mesin PCB, yaitu baterainya dia udah jelek ya. Ibaratnya kayak ban motor, ada yang bocor halus ya, di kompak isi angin ngisi-ngisi tapi dia cepat habis ya, seperti itu. Kemudian pada kelebihan yang kedua adalah pada kamera Samsung ini, yaitu resolusi pixel meganya 13 megapiksel pada bagian belakang ya. Kemudian untuk bagian kamera depannya yaitu 5 megapiksel. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah untuk resolusi pixel. Ini memang bagus banget kalau menurut saya. Kalau untuk seri Samsung ini ya, bagus pada kameranya, dia detail, nggak efek-efek gitulah, efek-efek putih gitu kan. Kalau buat merekam video pemandangan atau foto itu bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah bezel casingnya itu metal ya. Ini metal ya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ininya baret atau apa ya. Ini metal, jadi kalau jatuh pun dia masih tahan, masih kuat, jadi tidak begitu merusak LCD ataupun PCB ya. Belakangnya backdoornya adalah kaca, jadi kalau ini pecah dia akan retak. Kemudian ini sangat mudah juga untuk mencari suku cadang seri Samsung ini ya. Covernya ini gampang, kalau di online kena 35 ribuan ya, mungkin kalau di toko-toko nyampe 60 atau 70 ya, perbandingannya seperti itu. Nah itu yang ketiga ya. Nah ini sensornya aktif ya, ini sensor layar ya. Jadi kalau misalkan kita dikantongin ya, maka dia akan otomatis menutup misalkan kita lupa dikunci ya. Nah kemudian kelebihan yang keempat adalah dia menggunakan fingerprint, tapi fingerprint ini kita harus dinyalakan dulu ya, seperti ini, baru kita tekan sidik jarinya dia langsung bisa membuka ya, 0,2 lah ya. Nih kita tes lagi ya 0,2. Kalau untuk sekarang mah 0,1 ya, ada yang 0, berapa gitu, ada yang lebih cepat, jadi sekali nempel dia langsung buka ya. Kalau ini perkiraan 0,2 antara 0,3, karena di kardusnya dia tidak ada apa namanya informasi tentang fingerprint ya, dia hanya sudah support fingerprint aja. Itu kelebihan yang keempat ya. Kemudian kelebihan yang kelima adalah ini sudah mempunyai fitur aplikasi NFC ya. Nah fitur NFC ini ada di bagian bar atas ya. Nah yang di sini nih, jadi NFC ini udah dipakai pada HP Poco, Xiaomi Poco tuh yang harga 3 juta ya. Biasanya dibenamkan di HP-HP mahal yang sudah NFC ya. Jarang yang harga 1,5 juta itu ada NFC-nya, jarang. Karena ini udah teknologi chip tambahan lagi ya. Itu fiturnya untuk misalkan kita mempunyai uang elektronik, entah mau buat barcode bayar tol ya di jalanan ya,
atau misalkan kayak GoPay, OVO, dia bisa menggunakan fitur NFC juga. Pokoknya tentang pembayaran lah intinya ya. Seperti itu yang kelima ya. Kemudian kelebihan yang keenam yaitu pada untuk lubang cas ya, charger ya, USB-nya ini awet banget. Saya belum pernah servis ini, belum pernah dibongkar ya. Ini tipe lama. Karena untuk seri Samsung ini dia sudah ada besinya ya, plat besi intinya. Mungkin kalau teman-teman udah melihat secara detail, di dalamnya dia ada kayak slot ya, mata pin ya. Yaitu rumusnya seperti ini USB. Ini min, ini plus ya. Ini buat USB, misalnya buat transfer data melalui PC ataupun komputer ya. Ini buat ngecas. Nah, di bagian sini ini ada plat besi. Kalau untuk seri Cina-Cina itu biasanya plastik doang. Kalau ini plastik sama besi, makanya dia awet, gak gampang goyang ya. Tuh kelebihan keenam ya. Nah, untuk keluaran seri Indonesia yaitu ada lambang duos ya. Artinya dua kartu. Ada yang internasional, yang Vietnam juga sebelumnya udah saya review ya, Samsung A5 tapi buatan Vietnam ya. Ini di sini ya SIM injektor ya, satu, kemudian di sini lagi dua ya. Kemudian di sini ada lubang mic ya, mikrofon atas, misalkan kayak kita lagi video call ya. Jadi kita bisa mengeluarkan dari suara sini ataupun suara bawah ya. Untuk speakernya ada di bagian bawah. Speakernya pun dia awet ya. Speakernya awet, halus ya. Kemudian yaitu untuk kelebihan ketujuh, HP ini udah termasuk kelas flagship pada tahun 2016-nya Samsung ya. Harga awalnya kena 4.500.000. Ini RAM-nya 2, memorinya yaitu 16. Tapi udah saya tes untuk kapasitas memori eksternal, dia supportnya di 16 ya. Jadi kalau misalnya memori teman-teman RAM-nya 2 nih, saya jelaskan rumus ya. Ini kan RAM-nya 2 per 16. Misalnya kita dikasih 32, dia akan agak lebih lemot lah berat. Tapi kalau dipakai 16, udah saya coba, dia akan aksesnya lancar. Jadi total 32 ya. Memori mesin 16 GB, kemudian eksternal 16. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman RAM-nya 3 per 32, teman-teman bisa gunakan yang 32. Walaupun dari support pada informasi Samsungnya yaitu nyampe 128 GB ya. Tapi itu bakalan lemot. Dia nge-save tapi lemot ya. Tapi saya sarankan kalau membeli memori ya, atau nyari memori, kita samarkan dulu ya, itu RAM kita berapa, entah HP Cina entah HP Samsung. Misalkan RAM 4 ya, kita maksimalkan yaitu 64 GB ya. Kayak S7 kan dia RAM-nya 4, tapi memorinya 32, ada yang 32 kan, ada yang 128. Jadi beda ya teman-teman. Memori mesin itu lebih lancar dibanding memori eksternal, karena memori eksternal adalah hambatan yang kedua, bantuan kedua ya. Seperti itu ya. Sebenarnya ini banyak kelebihannya. Di desainnya tipis, makanya disebut yaitu flagship ya. Simple, ramping, tapi kuat dan kokoh ya. 2016, ini 2021 ya. Jalan 5 tahun. Baterai belum bocor. Itu harga awal kisaran 4.500.000, untuk second sekarang itu udah 700-800 ya. Makanya teman-teman nyari yang second, beli ini nggak bakalan rugi ya. Casingnya ini mengkilap ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membeli handphone bekas ya, usahakan dia fokus pada baterai dulu, udah ngedrop apa belum, udah bongkaran apa belum, kita pakai dulu. Yaitu makanya jangan cuma asal pakai doang, tapi aktifkan paket data ya. Cek sensor wifi juga, sinyal wifi ya, sensor fingerprint ya. Seperti itu, kamera sama USB ininya dicek. Ini juga penting juga kalau misalnya teman-teman mau membeli bekas ya. Kalau misalnya ini diganti tanpa ada besinya, berarti itu udah gantian, karena bawaan Samsung ini sudah menggunakan besi.
untuk USB dalamnya ya, yang tadi saya sebutkan rumusnya 4 itu ya. USB itu kalau udah plastik semua dia udah servisan. Jadi kalau membeli HP bekas, teman-teman hati-hati, harus membawa teman yang udah paham HP lah ya. Mungkin mudah-mudahan setelah nonton video ini menambah ilmu wawasan ya, agar lebih memahami untuk membeli handphone bekas. Kalau handphone baru mah udah nggak ragu ya, karena di sana udah ditesting oleh pabriknya ya. Oke, sudah cukup jelas untuk review Samsung ini ya. Untuk ukuran layar juga 5,2 in ya, antara 5,2 antara 5,3 ya. Intinya 5 in lewat ini ya. Ininya juga bezel pada bagian tombol buton tengah ya, masih awet. Ininya kalau misalnya teman-teman pengen dihemat baterai juga, ini nggak usah diaktifkan lampu ini ya. Saya lebih suka nggak diaktifkan supaya baterai itu tahan lama saat standby ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat video ini. Next time nanti saya buatkan video informasi menarik, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya jika berkenan. Dan jika suka dengan videonya ataupun mempunyai HP yang sama, silahkan like. Ada berapa ya, silahkan komentar juga, absen di komentar ya, serta share ke teman-teman melalui Facebook ataupun WhatsApp dan lain-lainnya, agar saling berbagi informasi, ilmu, pengalaman ya. Bye bye.